lamma waladatka, tatkala ibumu melahirkanmu, wa khafat an yaqtulaka fir'aun, dan ia ketakutan kamu dibunuh oleh Fir'aun. Bagaimana ceritanya? Saat itu fisanah allati ratta fir'aun atba'ahu lidhabhi kulli ma yulad min adh-dhukur fi tilka sanah, di mana di tahun tersebut Fir'aun memberikan aturan kepada semua kaumnya ya, untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir di tahun tersebut. Wadzalika anna fir'aun ra'a ru'ya halathu. Bagaimana bisa terjadi? Kenapa Fir'aun menyuruh anak laki-laki yang lahir saat itu untuk dibunuh? Itu Fir'aun ra'a ru'ya. Jadi dia bermimpi. Dan mimpinya ini sahana, kemudian diceritakan kepada tukang ramal, penafsir mimpi. Ya, fa'abbarat lahu bimauludin yakunu zawalu mulkihi ala yadayhi. Maka ditafsiri oleh para dukun, para tukang ramal itu, bahwasanya akan lahir seorang anak laki-laki yang itu menjadi penyebab hilangnya kekuasaannya Fir'aun di tangannya. Maka berbekal tafsir mimpi itu, fa'amara atba'ahu bi ayyadbahu kullama yuladu minadh dhukur. Maka Fir'aun memerintahkan semua pengikut prajuritnya untuk membunuh bayi-bayi laki-laki yang lahir saat itu, hatta syaqqal amr, sehingga keadaan kemudian menjadi sulit karena ibu-ibu yang mau lahir itu susah, sedih. Jangan-jangan anakku laki-laki, kalau laki-laki dibunuh. Kalau dulu kan belum ada WC ya, belum ketemu laki apa perempuan, lelek lanang ya opo. Fa'abqal qatla fi sanatin wa rafa'ahu fi sanatin. Lah, Fir'aun itu menerapkan hukuman mati bagi bayi itu dalam 1 tahun, kemudian peraih 1 tahun, wa rafa'ahu fi sanah. Kemudian jadi selang-seling, tahun ini berlaku hukuman mati. Soalnya kalau lanang tok kok ya opo lak kari wedok tok iki kaumku iki. Nanti satu ketika ya, maka 1 tahun ini besok enggak dibunuh lagi dan seterusnya ya. Fasadafa wiladata Musa. Kok giliran tahun di mana itu laki-laki dibunuh, bayi laki-laki dibunuh, itu kebetulan Nabi Musa lahir. Berarti berlaku fi sanatil lati fiha al-qatl. Ya, Nabi Musa lahir di tahun yang mana tahun itu berlaku pembunuhan atas bayi laki-laki. Falamma wulida, tatkala lahir Nabi Musa, jaa atba'u fir'aun yufattisuna 'anil maulud. Datanglah segerombolan pasukan Fir'aun, mereka memeriksa anak-anak yang lahir. Fa wada'athu ummuhu fit tannuri. Maka kemudian ibunya yaitu Yuhanith memasukkan atau menaruh di kuali. Dimasukkan di kuali supaya aman. Tapi enggak dihidupkan walinya. Faja'at ukhtuhu wa awqadathu. Kemudian datanglah saudaranya Nabi Musa, yakni anak perempuan dari Yohanes ini, kemudian menghidupkan kompor. Kalau sekarang ya, kalau dulu ya menghidupkan perapiannya. Lah saat itulah kemudian fafattashu alaihi falam yajidu. Tatkala masuk ke rumahnya Yohanes ini, bala tentara memeriksa dari kamar demi kamar, kamar mandi, kamar tidur, dapur, tidak ketemu. Falam yajidu. Fakharaju min indiha. Maka kemudian keluarlah bala tentara itu dari rumahnya Yohanes tanpa menemukan bayi laki-laki. Fanadharat ila tannur fawajadathu muqada. Maka kemudian Yohanes karena sudah keluar, bala tentaranya, razianya sudah selesai, dia keburu melihat kuali. Ternyata fawajadathu muqada, dia menemukan bahwa
kuali itu kemudian kompornya dihidupin, fakhafat alaihi, dia khawatir, waduh kok anakku mateng ya, mati. Fanadaha minat tanur fa akhrajahu salimah, akhirnya dia kemudian lari sambil teriak-teriak, Musa 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 gitu kan. Kemudian dibuka tutupnya, ternyata alhamdulillah dia bisa mengeluarkan dari kuali itu Nabi Musa dalam keadaan selamat. Fa'auhallahu ilaiha anurdi'ihi, maka kemudian Allah memberikan wahyu, memberikan petunjuk kepada Yuhanith untuk menyusuinya. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi, tidak apa-apa disusui, tapi kalau kamu nanti takut ada razia, maka taruh anakmu di sungai, yaitu sungai Nil, fil yammi. Fa akhadat sunduqan, maka dia ambil peti, wa ja'alat fihi qutnan, kemudian diambil peti, kemudian peti itu kemudian dikasih kapas ya. Kalau sekarang ya kasur ya, belum ada kasur, kapas. Baru kemudian ditidurkanlah Nabi Musa kecil di situ, wa alqathu fil yammi, baru kemudian dihanyutkan. Dan di situ jadi peti itu dikasih tali. Jadi kalau disusui selesai, ditaruh di peti di sungai itu, diambil lagi, disusui, ditaruh lagi di peti. Kalau memang tiba-tiba ada razia, putuskan saja itu talinya biar terhanyut gitu. Jadi sudah siap dihanyutkan. Lah kemudian akhirnya dihanyutkan, terhanyutlah oleh aliran air sungai Nil itu, sampai kemudian ada persimpangan sungai, yang mana persimpangan sungai ini menuju ke taman-taman yang ada di depan istananya Fir'aun. Jadi Fir'aun punya istana yang megah, di depannya ada taman-taman dan di situ ada sungai yang mengalir. Lah peti ini kemudian masuk ke sungai, anak sungai yang kemudian berada di taman-taman depannya istananya Fir'aun. Wa kana Fir'aunu jalisan ma'a Asiyata zaujatihi. Saat itu Fir'aun lagi duduk-duduk santai bersama istrinya Asiyah. Loh, kok ada peti apa ini ya? Ditemukanlah peti itu. Fa'amara bihi fa'ukhrija fa'fataha. Maka kemudian dipanggillah pengawal untuk mengambil peti, dibuka, dikeluarkan. Faidan huwa sabiyun ahsanun nasi wajha. Ternyata tanpa disangka-sangka di dalamnya adalah anak kecil atau bayi yang ganteng, yang mukanya tampan. Fa'ahabbahu aduwullahi hubban syadida. Melihat bayi mungil laki tampan ini, maka musuh Allah yaitu Fir'aun kemudian sangat-sangat senang cinta kepada anak laki-laki ini. Hatta annahu lam yaqdir ala bu'dihi anhu, sampai Fir'aun saking dari sayangnya, Fir'aun itu tidak bisa jauh-jauh berada dari anak kecil ini yang tidak lain adalah Nabi Musa. Ini yang disebutkan oleh Allah, wa dzalika qauluhu wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Ini maksud daripada firman Allah bahwa aku taruh mahabbah, ya, mahabbah untukmu dari Allah Subhanahu wa taala, minni, sehingga setiap orang yang melihat mereka akan terkesima lalu senang sama Musa kecil ini. Maka seperti itulah kemudian akhirnya Nabi Musa bayi ini tumbuh menjadi anak, yang kemudian anak ini tumbuh besar di kalangan istana raja, sampai-sampai ada kejadian kemarin karena melihat kepintaran daripada Nabi Musa kecil, maka kemudian Fir'aun mulai curiga.
khawatir karena ini adalah yang dimaksud oleh peramal-peramal adalah bayi yang nanti besarnya akan menggulingkan kekuasaannya Firaun. Maka kemudian dites dengan dikasih apa kemarin? Samrah wal jamrah, dikasih buah sama bara api. Ini adalah kisah, bukan kisah pengantar tidur. Ini kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.